Halo. Hi there, good night, and selamat datang di podcast Yaping Tengah Malam kita. 나는 울리아입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. And 나는 와와입니다. And we will quiz and answer. Nah, jadi ada teman kita ya dari kelas 12 dan dia masih SMA. Dia bakal nanya nih sesuatu. Jadi kita bakal tanya jawab aja ya, yang nggak penting mungkin. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka boleh skip. Oke, jadi ini dia membernya. Halo. Halo Kak. Halo, silahkan Ya. perkenalkan diri dan boleh dipersilakan langsung bertanya. Nah, perkenalkan nih Kak, nama aku Baskara Bimantara. Aku mau nanya nih Kak, tentang, kan aku nih masih sekolah Kak. Jadi aku setiap malam atau kapan itu aku lulus, aku ngapain ya? Aku mau lanjut pendidikan atau aku mau kerja. Nah, jadi kalau aku lihat, kalau misalkan aku pendidikan, itu aku belum tahu Kak apa yang mau aku ambil atau apa jurusan yang cocok sesuai dengan passion aku. Nah, kan kakak nih posisinya udah nggak sekolah, dan aku pengen nanya-nanya nih Kak, waktu kakak pas sebelum lulus atau kakak udah arahnya tuh gimana ya Kak bagusnya? Oke, jadi Makasih Kak. ya sama-sama. Jadi dari saudara Baskara, jadi kamu bertanya tentang apa sih arah aku setelah lulus SMA itu gimana ya? Iya. Oke, jadi aku akan menjawab. Kalau dari langsung aja ya aku jawab. Kalau dari aku pribadi sih, jujur aku nggak tahu sebenarnya aku pengen ngambil apa, arah aku kemana setelah SMA. Jadi keputusan terbaik yang aku ambil adalah gap year. Nah, di gap year aku nggak kosong nih di gap year aku. Jadi di gap year aku ngambil pengabdian. Jadi aku setahun ngambil pengabdian pondok dan sekarang posisi aku lagi ngabdi dan belum selesai. Nah, terus mengapa keputusan aku itu gap year? Karena di gap year itulah kita mencari jati diri kita mau apa, tujuan kita setelah lulus itu apa. Nah, jadi gap year itu nggak ada salahnya ya, dan itu bagi aku penting banget buat kalian yang belum tahu arahnya mau kemana. Nah, di situ kalian research tuh nanti kontribusi yang bakal aku kasih untuk diri aku ataupun untuk masa depan aku itu apa sih gitu. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya kalian ingin ngambil jurusan atau mau ngambil universitas tempat kalian kuliah itu di mana, itu kalian betul-betul research yang mendalam gitu, bukan research yang abal-abal gitu. Karena jurusan itu penting, karena banyak orang yang ngambil jurusan yang nggak sesuai passion dia. Dia hanya ngambil jurusan itu berdasarkan kemauan orang tua, kemauan orang lain, ataupun hanya sekedar kemauan dia, tapi dia nggak tahu inti dari dia ngambil jurusan itu apa. Jadi itu penting banget. Nah, buat kalian yang sekarang nggak tahu mau ngambil apa, saran aku gap year. Gap year itu penting buat kalian upgrade diri, upgrade value diri. Buat kalian yang belum punya pengalaman sama sekali waktu SMA, itu kalian bisa ikut seminar ataupun apapun lah. Intinya yang bisa ngebangun personal branding. Jadi itu sih dari aku. Nah, tapi kalau misalkan aku nyoba nih Kak, posisinya kan kalau untuk kelas akhir ada namanya tuh tes SNBP Kak. Nah, kalau kan aku nih 3 besar Kak di sekolah, di kelas, jadi kemungkinan aku bakal masuk nih. Nah, jadi kalau misalkan aku daftar terus aku lolos, itu gimana Kak? Kan di situ ada 2 pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua. Kalau seandainya pilihan yang aku pengen itu aku nggak lolos, terus apakah aku harus nolak atau aku harus terima tapi nanti aku nyoba lagi? Itu gimana menurut kakak? Oh, jadi maksudnya ini kamu tetap ngambil jurusan yang apa nggak kamu mau gitu? Ataupun nanti tahun depannya kamu ngambil lagi gitu? Kan SNBP ini ada 2 pilihan Kak.
di dua universitas berbeda juga kan. Ya. Nah, jadi aku tuh mau nanya, kalau menurut kakak, seandainya aku nyoba, terus pilihan satunya nih, aku pengen tapi aku nggak lolos. Terus aku lolosnya yang kedua, tapi yang aku nggak pengen juga. Nah, jadi bagusnya aku ambil atau aku biarin, Kak? Oke. Kalau dari pandangan aku pribadi, aku kalau nggak suka ya nggak aku bakal aku ambil. Walaupun itu mungkin hoki ya, tapi kalau aku nggak mau dan nggak sesuai passionnya aku, lebih baik aku nggak ambil daripada aku ambil tapi nggak sesuai passion aku yang mungkin bakal nyakitin ataupun nyusahin diri aku sendiri ya. Lebih baik nggak usah diambil. Dan lebih baik menunggu untuk selanjutnya. Tapi kita nggak usah juga sih menunggu suatu hal yang nggak pasti. Kita boleh mencoba, tapi setidaknya kita harus punya opsi lain ya, biar kita Iya, Kak. nggak digantung sama keinginan kita. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, bye-bye. Jadi kalau menurut kamu gimana sih? Ngomongin gap year nih ya, kalau dari aku sendiri, ketika kamu masih punya waktu nih, belum terlambat istilahnya, better kamu mulai persiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan kamu menunggu, oh aku mau gap year aja deh gitu. Di saat kamu memang masih punya banyak waktu untuk kamu terus mencoba. So, kalau memang kamu masih punya waktu, jangan berpikir untuk gap year, tapi minimalisirkanlah waktu yang ada dan mencobalah terus sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lalu nih, kalau misalkan memang waktu kamu udah habis, terlanjur udah kelewat nih masanya, so gap year itu juga nggak apa-apa nih, kayak kata Kak Lia. Aku juga setuju sama gap year, soalnya di gap year ini kamu bisa nemuin jati diri kamu. Kamu bisa jadi tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, dan lain hal sebagainya. Gimana Kak Ulia? Aku setuju sih dengan pendapat kamu ya, karena ya itu tadi, gap year adalah untuk orang yang belum menemukan jati dirinya dan dia belum tahu dia ingin apa. Nah, jadi saran aku buat kalian yang masih kelas 10, kelas 11 itu usahain temuin dari awal. Kalian harus udah searching dari awal, udah pikirin dari awal kalian mau apa nantinya setelah lulusnya, biar nggak terlambat nantinya. Ya, gitu. Jadi planning itu adalah hal penting yang harus kita punya. Gak mungkin dong Kak Ulia nih gak punya planning untuk kedepannya. Pasti dong Kak Ulia pengen jadi apa gitu di suatu hari nanti. Sama juga kayak aku. Aku udah netapin beberapa hal yang akan aku tuju, yang akan aku capai di beberapa tahun ke depan. Gak cuma planning untuk beberapa tahun ke depan nih teman-teman. Kita juga sebagai pelajar penting nih untuk membuat planning dalam jangka waktu yang pendek, misalkan 1 bulan terakhir, 1 bulan ke depan, atau mungkin daily plan atau planning keseharian. Jadi kalian bisa tulis apa aja prioritas yang harus kalian lakukan di hari itu, apa aja yang harus kalian kerjakan, apa aja yang harus kalian selesaikan. So, hal itu bisa membuat kalian lebih tertata nih, terorganisir hari-hari kalian, dan hari-hari kalian tersebut digunain sebaik mungkin gitu Kak Olia. Ya. Jadi ini kayaknya lebih ke dari diri kita, harusnya lebih terlepas ataupun keluar dari zona nyaman ya. Karena itu sangat penting ya. Karena ketika kita masih terikat dalam zona nyaman, itu kita nggak akan pernah nemuin apa-apa dan nggak akan pernah dapat apa-apa. Benar tuh teman-teman. Ngomongin zona nyaman ya, sekarang nih banyak banget Gen Z seumuran kita nih sebagai pelajar yang masih istilahnya kekurung nih guys di zona nyaman kita. Kita nyaman banget di waktu-waktu bersantai kita tanpa kita mau keluar dari zona nyaman dan mencoba mencari jati diri, coba hal baru. Tuh jarang sekali ya kita ketemuin sekarang ini. Kayak contohnya kayak yang kita sering ketemu di remaja zaman sekarang ya, pulang sekolah nongkrong, Ya, terus bener balik-balik ya makan tidur, udah itu doang gitu.
Jadi make sense buat diri kita itu penting banget ya. Apalagi zaman sekarang ini pentingnya kita membangun relasi ke banyak orang agar kita bisa mudah mendapatkan informasi ataupun sesuatu yang dimana membuat kita berkembang gitu ya. Ya bener banget tuh, relasi itu penting banget teman-teman. Bukan cuman relasi dari orang dalam ya, relasi dari orang luar itu juga sangat-sangat penting nih. Misalkan relasi dari teman yang Yang domisilinya ada di mungkin, luar daerah, yang domisilinya bahkan ada di luar negeri. Itu penting banget tuh teman-teman. Jadi bangun relasi sedini mungkin. Ya bener banget. Oke, mungkin udah 10 menitan. Jadi podcast kita ini podcast yang yapping-yapping doang sih ya, nggak panjang banget. Tapi kalau misalnya sekiranya bagi teman-teman ini berguna, bermanfaat, boleh di like, share, and comment. Oke, mungkin sekian. Atau ada tambahan dari Kak Zahwa? Tidak ada. Nantikan yapping-yapping kami di tengah malam berikut hari. Dadah.